Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya beberapa postingan yang lalu, saya akan update seorang remaja putri usia 26 tahun yang feeling introvert, yang depresi cukup berat karena ditekan orang tuanya, terutama ibunya yang sensing ekstrovert dan bapaknya yang intuiting introvert ya. Intinya dengan bapak ibunya dia tidak ngeklik, merasa tertekan, ditambah lagi salah jurusan di S1-nya 3 kali, kemudian S2-nya sekali. Akhirnya ketika masuk di S2 tersebut dan menjelang UTS, dia depresi sangat berat, marah-marah, ketakutan sekali, merasa ingin dibunuh oleh orang ya, dan intensitas marah sangat tinggi. Sebetulnya anak ini sudah saya konseling lewat orang tuanya sebelumnya beberapa kali, tetapi ketika masuk kuliah S2 pertama kali dia tidak izin ke saya, sehingga terjadilah depresi tersebut. Awalnya ditangani langsung oleh terapis yang lain ya, dari marah besar, ketakutan, marahnya sudah agak mereda tapi masih sering marah ya. Berarti itu yang tahap pertamanya, dari kondisi sangat depresi sudah agak meningkat tapi masih sering marah. Nah, yang tahap ini saya tangani ya, saya konseling orang tuanya, intinya memberikan cinta yang besar pada mereka, pada dia maksud saya, dan jangan mengungkit sesuatu yang membuat dia depresi. Yaitu yang pertama, kalimat menekan karena dia merasa ditekan terus oleh orang tuanya seumur hidup dia. Yang kedua, jangan bicara tentang masalah jurusan keteknikan yang mana itu membuat dia depresi karena dia S2-nya mengambil manajemen informatika ya, yang itu salah jurusan yang cukup berat ya bagi seorang feeling. Maka yang selanjutnya saya tangani ketika dia masih sering marah, cuma tidak terlalu tinggi marahnya dan sering ngelantur ya, masih sering ngelantur. Jadi kalau yang tahap pertama tadi ngelanturnya berat, marah besar ya, dan merasa akan dibunuh oleh orang lain. Setelah diterapi seseorang, dia sudah marahnya agak turun, tapi masih sering dan masih sering ngelantur. Saya tangani lewat online melalui orang tuanya, alhamdulillah masih ngelantur, tapi sudah jarang marah, ya, sudah ada perkembangan. Yang ketiga berarti ya, dari pertama orang lain, kedua saya, ketiga saya secara offline ke rumah mereka, ke orang tuanya dan ke anaknya langsung, tetapi tidak bisa berkembang secara signifikan karena saya lihat feeling itu ya harus ada sentuhan fisik ya, dipijitin, dilus gitu ya, dirangkul. Tapi karena dia remaja putri ya akhwat ya nggak mungkin ya, berarti kalau saya melakukan itu ya haram. Maka akhirnya setelah terapi yang ketiga ini saya pulang, saya ceritakan ke istri dan saya minta istri saya menangani ya. Istri saya bukan pegiat Steven, tapi dia bisa mengkonseling. Ketika saya ajarkan dia ya sangat mudah karena dia seorang feeling introvert. Saya ceritakan kasusnya, akhirnya saya putuskan yuk kita berangkat ke sana mengkonseling anak tersebut. Saya serahkan istri. Itu tanggal 22 sampai 24 November ya. Kebetulan saya 22 sampai 23 November saya ngisi di atau mentoring Pondok Pesantren Al-Kayes Banten. Jadi kami meluncur ke rumah beliau ya di pinggiran Jakarta lah ya, pinggiran Jakarta. Kemudian mobil saya tipikkan sana, saya nginap 3 hari untuk mengkonseling anak tersebut. Saya 2 hari di Al-Kayes tanggal 22 dan 23 November 2022. Kemudian tanggal 24 ya saya ada mengkonseling di Cilegon. Siang pulang saya jemput istri sampai rumah klien tersebut pada maghrib atau pada isya. Setelah itu kami pulang. Nah, update terakhir alhamdulillah perkembangan sangat signifikan. Intinya istri saya minta mencurahkan cintanya yang sangat besar, sambil merangkul, mengelus, kalimat lemah lembut, omong yang nyaman, makan bareng, kemudian mengingatkan masa indah di masa lalu ya. Karena feeling ketika dia tertekan, apakah itu karena tekanan secara kalimat yang kasar atau situasi yang menekan, yaitu misalnya dia harus menghadapi kuliah yang dia tidak sukai, dia pertama dadanya sesak, baik secara fisik maupun psikis. Kalau sampai
fisiknya kena berarti dia batuk-batuk. Setelah ini nggak tersembuh nanti akhirnya pikirannya atau otaknya, kepalanya jadi pusing dan ngeblank ya. Dan anak ini, remaja putri ini, dadanya sesak secara fisik dan psikis, secara fisik enggak, tapi secara psikis, kemudian kepalanya pusing dan ngeblank, banyak lupa. Tetapi begitu istri saya mengingatkan masa kecil dia di masa SD, karena kami anak ini kan ketika usia 2 tahun ya, masa SD sering disapa istri, main bareng istri ya, dimomong istri waktu itu. Dia mulai tumbuh memorinya, dia mulai kelihatan ceria dan bahagia, dan kebahagiaan dia sekolah menurut anak ini hanya di SD ya, mungkin TK juga, tapi yang terungkap hanya di SD. Maka masa SD itu istri saya banyak menceritakan kembali, memutar ulang memori masa-masa indah ketika dia masih SD, yang mana SMP, SMA bahkan kuliah dia merasa tersiksa karena nggak cocok dengan lingkungan sekolah waktu itu. 3 hari kami pulang ya, setelah saya 3 hari di sana, saya 3 hari di tempat lain, saya jauh pulang. Hari ini update terakhir, istri melaporkan kepada saya setelah komunikasi dengan orang tuanya ini saya dapat WA, saya bacakan. Selama istri saya 3 hari di sana tidak ngelantur sama sekali ya. Tapi setelah istri pulang masih agak ngelantur sedikit, tapi sudah ada perkembangan yang sangat signifikan, alhamdulillah ya. Kemudian sebelum istri saya ke sana itu tidurnya kebalik ya. Semalam nggak tidur, kadang melamun, kadang merenung, kadang hanya sekedar buka Al-Quran tapi nggak dibaca. Sampai subuh, habis subuh tidur ya. Kemarin oleh istri disarankan agar jam 23 malam tidur, nanti sebelum subuh bangun ya, diajak sholat bareng kalau pas dia mau, kalau nggak mau ya sholat sendiri, nggak apa-apa. Akhirnya dia sudah mau, dan ini sudah perkembangan baik, karena kalau ditegur orang tuanya agar tidak terjaga atau melek semalaman dia marah ya. Alhamdulillah kemarin dengan istri sudah bisa mengikuti ya, mau manut, mau mengikuti. Kemudian update terakhir ketika kita sudah pulang, sudah mau makan bersama orang tuanya bertiga ya, anak ini dengan bapak ibunya. Ini sudah perkembangan yang sangat bagus agar dipertahankan, dan orang tuanya kami pesankan 2 ya, jangan mengungkap atau memicu memori dia tentang tertekan, baik tertekan oleh orang tuanya maupun sekolahnya. Kedua, jangan bicara tentang jurusan keteknikan ya, yang mana di situ dia atau jurusan eksak yang di situ dia sangat tersiksa. Kalau S1 eksaknya kan dia agrobisnis dan kebidanan. Kemudian kalau ketiganya kan ekonomi agak mending ini. Kemudian selanjutnya ketika S2-nya kan IT ya, manajemen IT itu sangat berat, sehingga ketika dia mendengar ada contoh sedikit tentang sesuatu yang berbau teknik, dia langsung bicaranya ngelantur dan depresi kembali. Dan terakhir kabar gembiranya ya, dia meminta kepada orang tuanya memberikan kursi sofa khusus untuk diperuntukkan istri saya kalau nanti datang menyapa dia. Maka insya Allah dalam waktu dekat akan kami antar lagi istri saya untuk mengkonseling anak ini dengan gaya yang tetap sama ya, diajak ngomong yang enjoy, dipeluk, disayang, kalau dipijitin kalau perlu, ibadah bareng, sholat bareng ya. Ketika sholat beberapa rakaat itu anak ini tanya waktu kemarin 3 hari itu, istri saya namanya Umilis kok sholat terus kenapa? Saya berdoa terus agar pusingnya Mbak sembuh, dadanya juga gak sesak ya, tidak ada beban di sini dan di sini ya, di dada dan di pikiran. Karena istri saya memberikan empati yang cukup besar seperti itu, sampai ya sholat beberapa rakaat atau beberapa dia, akhirnya dia semakin dekat secara hati dengan istri saya. Termasuk standar ya, ketika ada masalah berat seperti itu, orang tuanya kami minta untuk ibadah dalam porsi yang tinggi, entah itu sholat tahajud atau hajat, puasa, sedekah dengan porsi yang tinggi semampunya ya, dan fokus mendoakan anak ini. Ya alhamdulillah dengan konseling yang memberikan cinta yang besar kepada feeling ini sudah berkembang secara signifikan. Insya Allah nanti mungkin rencana pekan depan atau 2 pekan lagi saya suruh ke sana lagi atau saya antar nanti untuk mengkonseling, dan insya Allah akan saya update
minta doanya kepada rekan-rekan agar remaja betul ini bisa sembuh dari depresi yang cukup berat tersebut. Demikian inspirasi siang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.